Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fenidora Eni, biasa dipanggil Feni. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, semester 2 kelas A. Saya akan membawa materi tentang katekese umat. Katekese umat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sejarah dan pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, proses. Dan keempat, sejarah katekese umat. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman, penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan rumusan PKKI 2 tersebut, nampaklah beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. 1. Subjek katekese umat. 2. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. 3. Yang dilakukan dalam katekese umat adalah saling membantu, sering penyelaman dalam terang Injil. Keempat, hasil yang diharapkan adalah menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil yang dilakukan. Yang ketiga, tujuan katekese umat. Yang pertama, membantu umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudara seiman. Yang keempat, yang berikut, proses katekese umat. Langkah pertama, proses pengamatan dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai katekese umat. Yang kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai seorang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Keunggulan katekese umat. Yang pertama, katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian, semua umat berperan aktif. Pengertian katekese dalam kitab suci. Katekese ditemukan dalam kitab yang pertama, kitab Lukas bab 1 dan bab 4, yang artinya diajarkan. Yang kedua, Kisah Para Rasul bab 11, bab 18 ayat 25 tentang pengajaran dalam gereja, tentang pengajaran dalam ajaran Tuhan. Berikut Roma bab 2 ayat 18 tentang diajarkan. Sekian dan terima kasih.